Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ta'ziman li sya'ni. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya diwafatkan, dan penting bagi kita untuk mengingat hadis yang sangat dalam maknanya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, hadis yang sama-sama kita hafal, menjadi pengingat bagi kita dan patut menjadi renungan kontemplasi pada saat-saat kesendirian kita supaya kita bisa mengevaluasi kehidupan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tentang 5 hal yang sangat penting yang sudah sama-sama kita ketahui, di mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan diriwayatkan juga Imam At-Tirmidzi di mana Rasulullah SAW menyatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah selalu 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Hayataka qabla mautik, manfaatkanlah secara maksimal kehidupan sebelum datangnya kematian. Wasihataka qabla saqamik, dan sehat yang ada di badan engkau sebelum datangnya pasti saat engkau akan sakit. Wasyababaka qabla haramika, dan manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu kalian pasti akan tua. Wa faragaka qabla syuglika, dan masa senggang, masa luang, lapang saat sebelum datang saat dimana kalian akan tersibukkan oleh dunia sehingga sulit untuk beribadah kepada Allah, dan saat dimana kata Rasulullah SAW, wa ginaka qabla faqrik, kalau kalian sedang dalam keadaan lapang, berkemampuan, manfaatkanlah secara maksimal sebelum datang saat di mana kalian akan kesulitan, bahkan menjadi miskin. Maka 5 hal ini patut untuk senantiasa terbayang di pelupuk mata kita, sehingga kita berlomba dengan waktu untuk menambah ketaatan dan bekal kita di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan kullun nas, semua manusia yagdu, sedang berusaha, mereka semuanya sedang berjuang. Pabai'un nafsah pamu'tikuha au mubikuha, ada yang dia gagal kemudian dia masuk ke dalam neraka Allah, dan ada yang dia berhasil dengan rahmat dan taufik daripada Allah sehingga dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus pintar dalam menyusun prioritas, bahwa prioritas kita itu adalah menuntut ilmu, itu adalah menambah amal, itu adalah mencari rezeki dan cuan yang halal, dan fokus pada kedekatan, dan juga mencukupi serta tanggung jawab pada keluarga. Ini 4 hal yang sangat prioritas. Adapun hal yang lainnya kita selayaknya menghindari untuk fokus di dalamnya. Berbagai macam dinamika politik misalkan, berbagai macam hal yang tidak terlalu penting yang terjadi, maka yang demikian tidak selayaknya kaum muslimin menghabiskan waktu yang sangat banyak. Jadi dia fokus untuk menuntut ilmu, kemudian menambah amal, kemudian juga mencukupi nafkah keluarganya dan mendidik keluarganya. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Adapun selain itu, dari berbagai macam hal yang terjadi, maka salah satu hal yang paling penting adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang terjadi, kekacauan, ketidakseimbangan dan macam-macam. Maka lebih bermanfaat ketika kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan nasihat yang baik. Taib jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pembahasan kita tentang fikih pernikahan. Pada fikih pernikahan di bagian diktat yang saya susun itu pada halaman 58, akan tetapi kita luaskan pembahasannya dengan berbagai macam referensi yang lain.
Hubungan pernikahan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, itu kan mempertemukan dan menjadikan satu kehidupan dua susuk yang berbeda dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, latar belakang suku mungkin, kemudian status sosial dan ekonomi, kemudian pendidikan dan kebiasaan tradisi yang ada dalam keluarga, begitu juga pendidikan, demikian juga psikologi yang berbeda. Tentu saja Islam sangat memperhatikan hal ini, di mana semuanya hal tadi tidak menjadi hal yang negatif, bahkan menjadi hal yang positif. Oleh karena itulah di dalam Islam diatur ada yang disebut dengan hak dan kewajiban. Ada hak suami istri bersama dan ada hak suami yang merupakan kewajiban si istri, dan ada juga kewajiban istri yang menjadikan itu adalah hak suami. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa pondasi yang paling penting di dalam berkeluarga itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikah itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling lama durasi waktunya. Dan itu adalah setengah daripada agama, dan hendaklah seseorang bertakwa pada bagian setengah yang lainnya. Dan bahwa pernikahan ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi suami atau bagi istri memastikan bahwa dia telah melakukan kewajibannya dan dia tidak berlaku zalim pada salah satu pasangan yang lainnya. Sebab keduanya adalah fitnah bagi yang lainnya. Suami adalah fitnah bagi istri, dan istri adalah fitnah bagi suami dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal yang seperti ini telah dipahami, maka tentu saja masing-masing pihak dia lebih fokus pada kewajiban. Dia lebih fokus pada kewajiban sebelum dia menuntut haknya pada pasangan yang lainnya. Kemudian dia menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam hubungannya dengan pasangannya tersebut. Nah, di sini kita pahami bahwa ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kewajiban bersama. Kewajiban yang sama-sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah kewajiban istri yang merupakan hak suami. Berikutnya adalah kewajiban suami yang menjadi hak istri. Di luar itu, maka Islam telah menetapkan bahwa para suami itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin di satu rumah tangga. Kemudian dia juga mengingat hadis Rasulullah SAW bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan pasti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki pemimpin di keluarganya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Naam. Oleh karena itulah ada hal yang membuat setiap muslim mengkhawatirkannya dan takut itu terjadi, sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana ketika seseorang bertemu dengan saudara kandungnya, bukannya malah lepas kangen dan senang, tetapi lari. Demikian juga ketika anak ketemu orang tua, ketakutan, mengharapkan tidak ada pertemuan di padang mahsyar. Demikian juga ketika suami dan istri, ketika ketemu kaget dan langsung sama-sama bertolak belakang, lari sama-sama, menghindari. Kenapakah demikian? Kata para ulama, rahasianya adalah masing-masing pihak takut
akan dituntut oleh pihak yang lainnya terhadap kewajiban dulu ketika di dunia. Apakah sudah ditunaikan ataukah belum? Apakah dia telah berlaku adil ataukah ada kezoliman di dalamnya? Maka suami dan istri yang dulu sangat saling mencintai di dunia, ketika di padang mahsyar nanti nggak ingin ketemu. Demikian juga anak dan orang tua. Ini menandaskan pentingnya untuk menunaikan kewajiban sebelum fokus pada hak. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita bahas adalah tentang kewajiban bersama. Tentang kewajiban bersama suami dan istri. Artinya kewajiban bersama ini adalah masing-masing pihak berusaha secara optimal untuk melakukan kewajiban bersama ini. Dan satu rumah tangga yang tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, keharmonisan, ketenangan, cinta dan kasih serta kebahagiaan tidaklah mungkin kecuali dilandasi oleh kewajiban-kewajiban bersama ini. Apa saja kewajiban yang bersama ini? Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wajib atas suami, wajib juga atas si istri. Yang pertama jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik suami demikian juga istri sama-sama menyadari bahwa pernikahan itu adalah ibadah, bahwa kesempatan hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga tadi dijadikan wasilah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyatakan ini adalah kewajiban bersama yang sangat penting. Ini adalah kewajiban bersama yang sangat penting. Sebagian menyebutkan seperti piramid, seperti itu skemanya. Suami dan istri sama-sama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Makin taat kepada Allah, maka akan makin harmonis ketika kedua belah pihak sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Di dalam surah Al-Maidah, saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, dan jangan saling kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dalam dosa dan permusuhan. Jadi kita kaum muslimin diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam ketaatan secara umum, apalagi itu adalah suami dan istri. Harus ada ya suasana di mana iklim di mana suami dan istri saling tolong menolong dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mengetahui apa itu ibadah. Ibadah itu definisinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan cinta, baik itu secara lisan, baik itu anggota badan maupun hati. Nah, maka suami dan istri saling tolong menolong dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebab yang akan menjadikan cinta dan kasih antara suami istri tadi tidak lekang oleh waktu. Tidak lekang oleh waktu. Sebab hal yang kebanyakan terjadi adalah ketika baru nikah, cinta itu begitu dominan. Konon dunia terasa bagai milik berdua. Bahkan ada istilah yang lebih parah daripada itu. Tai kucing katanya sampai disebut seperti coklat seperti itu. Jadi semuanya indah, tetapi kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya dalam jangka waktu yang singkat. Beberapa bulan, beberapa tahun terjadi cekcok, kemudian terjadi perceraian, hilang tanpa bekas cinta yang selalu diungkapkan seperti itu. Maka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pihak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cinta itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kasih sayang.
di mana Rasulullah SAW beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai contoh kecilnya, beliau menyatakan rahimallahu rajulan, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya rajulan kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami, qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atah, dia bangun di tengah malam kemudian dia salat, setelah itu dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma'a, jikalau suaminya malas untuk bangun malam, dia ambil air dan dia percikkan ke wajah istrinya. Wa rahimahallahu imra'atan, dan sebaliknya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menyayangi, merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam kemudian fasallat wa aiqadhat zaujaha, dia salat kemudian dia bangunkan istrinya. Jadi di sini baik dia bangun kemudian bangunkan suaminya, atau dia bangun kemudian tahajud dulu baru bangunkan pasangannya, makna ini terkandung dua-duanya di dalam hadis ini. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma, kalau suaminya enggan maka dia ambil air dan dia percikan di wajahnya. Ini juga menjadi evaluasi bagi kita, apakah hal yang seperti ini pernah kita lakukan? Pernah nggak Pak? Jadi jenengan bangun ya kan, kemudian sholat malam, wah ini ketaatan harus sama-sama ya kan, bangunkan istrinya, bu bangun bu sholat malam, istrinya nggak mau, ambil air kemudian dipercikkan. Ya, jangan banyak-banyak Pak, sedikit saja. Ya kalau nggak mau, ya mungkin kecapean begitu ya. Besoknya kalau sholat malam diusahakan lagi seperti itu. Nah itu adalah bentuk romantisme yang paling elegan dan paling dalam seperti itu. Jadi tanpa diungkapkan, tapi itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang yang paling dalam kepada pasangannya. Wa qala al-qari wa hadha yadullu ala anna ikraha ahadin 'ala al-khairi yajuz bal yustahabbu wa fihi bayani husnil mu'asyarah wa kamalil mulatafati wal muwafaqah. Di dalam hadis ini kata Mulla al-Qari dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, beliau menyatakan pada hadis ini yakni interaksi untuk saling membangunkan di tengah malam untuk sholat tahajud, itu ada hikmah yang sangat dalam, bahwa itu adalah bentuk pergaulan yang baik, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Demikian juga bentuk romantisme di antara suami dan istri di dalam Islam. Bahkan jauh lebih daripada itu, bahwa masing-masing pasangan mengingatkan, bahkan sedikit memaksa pasangannya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan seakan-akan maksa Pak ya. Pertama bangunin dulu bu, bangun bu, tahajud ya kan. Nggak mau baru ambil air dan dipercikkan. Tinggal para ulama juga membahas apakah percikan tadi hanya satu kali ataukah 3 kali. Apakah airnya awalnya sedikit, lama kelamaan tambah banyak, ataukah cukup sedikit begitu saja. Demikian. Jadi yang pertama itu adalah saling memotivasi, saling mewasiatkan, dan saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan apapun, dalam rangka menuntut ilmu, misalkan dalam rangka puasa sunnah, dalam rangka sholat sunnah, membaca Quran, zikir kepada Allah, tahajud, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling membantu, tolong menolong di antara suami dan istri dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jikalau persepsi, niat dan juga keyakinan yang terbangun suami istri bahwa rumah tangga ini dibina, dijalin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah rumah tangga tersebut akan langgeng. Demikian. Kemudian yang kedua, jadi ini harus dua belah pihak jamaah. Tidak mungkin suami saja yang taat kepada Allah tapi istri tidak taat kepada Allah.
Tidak mungkin juga hanya istri yang taat kepada Allah, suami tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pada beberapa kasus terutama tentang kesyirikan dan tentang salat itu menjadi alasan untuk perceraian. Ya, misalkan suami istrinya tidak mau salat, sudah diingatkan, ya, diancam, dinasehati, demikian tidak jemu-jemu, juga didoakan sambil, tapi tetap tidak mau sholat dalam jangka waktu yang sudah lumayan ada toleransinya, nggak mau tetap, maka itu menjadi alasan untuk diceraikan. Demikian juga itu juga dilakukan oleh si suami. Jadi hal-hal yang menjadi kewajiban semacam sholat, semacam puasa, kemudian semacam dosa-dosa besar yang dilakukan itu menjadi sebab adanya nusyud dan menjadi hak bagi pasangan untuk menceraikan pasangan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun yang kedua jemaah dalam mata Allah Subhanahu wa taala adalah husnul ishrah al-jauziyah, bergaul dengan pergaulan yang baik, adanya saling memahami, saling mendekatkan, saling merekatkan hubungan satu dengan yang lainnya dengan akhlak yang baik. Ini disebut dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf, saling mempergauli pasangannya dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik, penuh kelembutan, seperti itu, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Demikian juga istri terhadap suami, sebab ini menjadi kewajiban bersama. Suami mempergauli istrinya dengan cara yang terbaik, istri juga mempergauli suaminya dengan cara yang terbaik. Oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam haji wada', di dalam haji wada' jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, wahai para suami, senantiasa wasiatilah, senantiasa ingatkanlah dan nasihatilah istri kalian, tapi ingat dengan cara yang terbaik. Fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya istri kalian itu adalah mitra kalian dalam ketaatan, yang akan menolong kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, maka hendaklah kalian banyak menasehatinya. Jikalau kalian keras, tulang tadi akan patah. Jikalau kalian lalai dan sedikit nasihat, maka tulang tadi selamanya akan bengkok. Dan Rasulullah SAW beliau juga menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian wahai kalangan laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Dan ini memang hal yang menandakan akhlak sejati seorang laki-laki tanpa ada hal yang ditutupi atau kemunafikan. Sebabkan orang yang tahu bagus dan jeleknya, baik dan jeleknya diri kita itu adalah istri kita. Ketika istri kita kagum kepada kita, suaminya, kemudian memandang kita adalah orang yang baik, orang yang adil dan taat kepada Allah, insya Allah itu adalah kesaksian yang paling objektif. Kenapa? Sebab istri itu senantiasa bersama suami, demikian juga sebaliknya. Kalau orang lain di luar masih banyak lapisan kepribadian yang tidak diketahui. Ya, misalkan kita kagum terhadap seseorang, oh akhlaknya baik, seperti itu. Sebab sedikit dari lapisan kehidupannya yang kita ketahui. Makin terbuka lapisan kepribadian, makin sering kebersamaan, maka tentu saja sebagai manusia yang lemah ada sisi baik dan ada sisi yang jelek.
Nah, ketiga, makin terbuka lapisan kepribadian, kebersamaan tanpa ada hal yang tertutupi, tetap orang yang hidup bersama kita menyaksikan bahwa kita adalah orang yang baik, maka itu adalah kesaksian yang paling objektif. Kesaksian yang paling objektif. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sebaik-baik kalian laki-laki adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Wa min husnil 'ishrati ay yu'amila kullu wahidin min az-zawjaini sahibahu birrifqi wal ihsani wat taghafuli aniz zillat. Dan di antara bentuk muamalah yang baik adalah muamalah dengan penuh kelembutan dan juga ihsan. Demikian juga memahami kekurangan masing-masing. Si suami memahami kekurangan istrinya, istri juga memahami kekurangan si suaminya, kemudian berusaha saling menutupi dan memperbaiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap dua orang muslim yang bermusuhan tetapi sama-sama tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jikalau antara engkau dengan saudara muslim ada friksi dan permusuhan, salah paham, maka jadilah bagaikan teman dekat, waliyun hamim. Ini terhadap orang lain, apalagi terhadap istri. Karena itulah di dalam Islam, maka salah satu tanda kekuatan seorang laki-laki adalah dia bisa menahan emosinya. Dia bisa menahan emosinya. Ketika kita bisa menahan emosi kepada orang lain, apalagi harusnya itu lebih bisa kita lakukan terhadap istri dan keluarga kita. Di mana Rasulullah SAW suatu saat didatangi oleh seorang sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul berikan nasihat kepadaku. Maka Rasulullah SAW menyatakan la taghdab, jangan engkau emosi dan melampiaskan emosi engkau. Faraddada miraran, laki-laki tadi meminta yang lain. Jawaban Rasulullah SAW sampai 3 kali, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau emosi dan melampiaskan emosi engkau, maka engkau akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa min husnil 'ishrah, dan di antara bentuk pergaulan yang baik adalah mulatafatuz zaujah, senantiasa berlaku lemah lembut dan romantis kepada istri. Karena itulah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan ini masuk dalam babul jihad, ya, di mana bolehnya lomba lari. Saat itu Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari, ya, lomba lari, dan tentu saja yang menang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud tersebut. Dan setelah beberapa tahun lama berselang, kembali Rasulullah SAW ingin mengulang momentum romantisme tersebut dengan mengajak istrinya lari. Ya, saat itu yang menang adalah Aisyah maksudnya. Kemudian beberapa tahun berselang, kembali Rasulullah SAW yang mengajak. Awalnya yang mengajak adalah Aisyah yang menang, dan ketiga pada momentum yang kedua yang menang adalah siapa Pak? Rasulullah SAW. Sebagian para ulama menyebutkan itu adalah sindiran yang paling halus bahwa Aisyah, ya, bentuk badannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ya biasa memang Pak, laki-laki juga demikian. Awalnya kuat, ya, demikian juga perempuan awalnya mungkin langsing, setelah beberapa tahun menikah, ya mungkin sudah menjadi berbeda seperti itu. Maka ketika lari yang kedua itu ternyata yang menang adalah Rasulullah SAW, padahal jauh beda usia. Ya, sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya itu adalah bahasa yang paling halus untuk menyatakan bahwa mungkin bobot Aisyah sudah perlu untuk diturunkan. Tidak boleh seorang suami dengan bahasa verbal belak-belakan langsung bilang istrinya, "Bu, kamu kok," misalkan seperti itu nggak boleh.
Bahkan saya baca dalam undang-undang apa namanya, KDRT Pak ya, itu adalah kekerasan verbal, kekerasan non verbal maksudnya, bisa menjadi, kalau istrinya tersinggung bisa. Nah demikian. Jadi romantisme ini harus dibangun menjadi kebiasaan. Kalau kita nggak biasa romantis, kita biasa orangnya blak-blakan apa adanya, kemudian ya nggak biasa romantis, kalau menikah memang harus dilatih. Ini terutama bagi yang belum menikah, harus terbiasa romantis. Maka Rasulullah SAW itu lari, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Beliau juga bercanda dengan istrinya. Beliau juga terkadang sebelum ke masjid sering cium istrinya dulu, baru kemudian keluar rumah. Kemudian beliau memanggil istrinya dengan panggilan yang paling disenangi oleh istrinya. Kemudian beliau juga sering habis melakukan kewajiban bersama, mandi juga bersama, seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya sangat banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kewajiban untuk saling mendekat, saling memahami, saling memupuk cinta dan kasih sayang, itu kewajiban dua belah pihak. Jangan sampai suaminya romantis, ya kan? Suaminya sangat memahami, kemudian sangat menyayangi istrinya, tapi istrinya cuek misalkan. Ini bahaya, ya kan? Atau istrinya sangat ingin memupuk cinta dan kasih sayang, senantiasa romantis pada suaminya, tapi suaminya malah bahkan kaku atau bahkan kasar misalkan. Maka yang demikian itu sangat berbahaya dalam kehidupan suami dan istri. Lah Ustadz, kami kan sudah tua, ngapain romantis lagi? Romantis itu selama masih menjadi suami dan istri, dan nggak ada istilah tua atau muda gitu. Sebagian orang kan, oh, Ustadz ngapain lagi romantis, kami kan sudah tua. Enggak, romantis itu harus dipupuk dan dipertahankan, Naam. Kemudian yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-i'faf. Al-i'faf itu adalah usaha untuk menjaga kesucian masing-masing, untuk menjaga nafsunya, nafsu seksualnya, baik si suami maupun istri sama-sama tersalurkan dengan cara yang halal. Ini adalah kewajiban kedua belah pihak. Hanya saja bedanya memang kalau istri tidak ada poliandri, tapi kalau suami jikalau mampu dan bisa berbuat adil, ada namanya poligami. Itu saja bedanya. Nah, dalam Islam sangat ditekankan bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk menyalurkan syahwat dengan cara yang halal. Maka an-nikah itu definisinya di dalam Islam adalah al-wat'u, hubungan antara suami dan istri. Secara bahasa demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka illa ala azwajihim, kecuali atas pasangan mereka, aw ma malakat atau atas budak wanita mereka, fa innahum ghairu malumin, maka yang demikian tidaklah tercela. Famadi bertaga wara adzalika faulaika humul adun, dan siapapun yang mencari selain daripada dua penyaluran syahwat tadi, maka merekalah orang yang melampaui batas hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka istri menjadi penyalur syahwat bagi suami, demikian juga sebaliknya, sehingga masing-masing kedua belah pihak bisa menjaga kesucian dan kehormatannya. Ini adalah hal yang juga sangat penting, yang harus diperhatikan baik oleh si suami maupun oleh si istri. Jangan ada sumbatan, jangan ada salah paham atau hal-hal yang negatif dalam hal yang seperti ini. Walikulli minaz zawjainil haqqu fil ifafi wal istimta'i bi sahibihi wa ala zawjah an tastajiba li ragbati zawjiha idza aradaha. Maka masing-masing pihak harus responsif
dan betul-betul tanggap tentang hal ini, baik istri terhadap suaminya maupun suami terhadap istrinya, dan masing-masing diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ragbah atau keinginan untuk menyalurkan syahwatnya. Bahkan diriwayatkan dalam beberapa riwayat, Nabi Adam juga ketika diciptakan, kemudian Nabi Adam merasa kesepian, kemudian diciptakan Hawa dan keduanya menjadi pasangan suami istri, maka Adam dan Hawa yang pertama dilakukan juga adalah hal yang halal demikian. Halal yang demikian terutama bagi istri. Maka para ulama menyebutkan bahwa suami itu hawa nafsunya lebih besar daripada laki-laki secara umum daripada wanita. Walaupun sebagian para ulama menyatakan wanita adanya rasa malu, Nah, seorang istri harus cepat tanggap dan responsif ketika suaminya menginginkan untuk menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Tidak boleh ditolak, tidak boleh ditunda, wala tamtani illa limani'in syar'iyyin. Maka tidak boleh seorang istri menolak ajakan suaminya, kecuali misalkan min siyamin wajibin, dalam keadaan puasa. Lagi puasa siang-siang Ramadan suaminya ngajak, ya jelas itu wajib ditolak. Au ihrami bihajjin, atau sedang ihram dalam keadaan haji. Jadi sedang ihram itu juga nggak boleh, dan itu lumayan lama Pak ya. Biasanya yang haji mungkin merasakan datang ke Mekah, durasi waktunya lama, kemudian setelah semuanya selesai, pada tahallul yang kedua sudah rampung, baru boleh melakukan hal yang selazimnya dilakukan oleh suami istri. Kalau sedang ihram suaminya ngajak, maka istrinya wajib menolak, atau baik ihram umrah atau ihram haji. Atau misalkan mani'in hissin, adanya hissiyin, halangan yang sifatnya fisik. Contohnya istrinya sedang haid, dan luar biasa di dalam Islam, wanita yang haid itu tidak boleh berhubungan dengan suaminya, tidak boleh berhubungan, dan itu adalah dosa. Maka seorang suami wajib tahu kapan istrinya suci, tidak boleh dia ragu. Kalau ragu dan salah, maka itu ada kafarat, ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Aisyah, kalau saya tidak khilaf, itu kurang lebih sepertiga dinar. Disangka istrinya sudah suci, ternyata masih haid, misalkan demikian. Jadi kalau haid ditolak. Tapi kalau di agama lain nggak tahu haid jemaah, ya kan? Kecuali agama Yahudi. Tapi kalau agama-agama yang lain mau haid mau enggak, maka luar biasa ajaran Islam ini sangat tinggi ajarannya. Atau si istri sedang dalam keadaan malat, sedang dalam keadaan sakit, maka si suami wajib memahami yang demikian. Wala zauji ayyaqdiya watara zaujatihi, demikian juga sebaliknya. Kalau istrinya pengen, maka suami wajib memenuhi. Jadi ini tidak berlaku salah satu pihak. Ketika istrinya menginginkan, suami juga wajib tanggap dan responsif demikian. Jadi ini keseimbangan. Ini adalah dua belah pihak yang senantiasa betul-betul mengusahakan untuk suami dan istri. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Muslim misalkan, dalam bab zakat bahkan. Jadi ini masuk dalam bab zakat, bab sedekah. Hubungan suami istri ini dimasukkan di dalam sahih Muslim oleh Imam Muslim dalam bab sedekah, di mana Rasulullah SAW menyatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan kalau kalian berhubungan dengan istri kalian itu terhitung sebagai sedekah. Maka ada seorang sahabat yang bingung, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, ya Rasulullah, apakah ketika kami dengan penuh hasrat
kemudian menyalurkannya pada istri kami, apakah itu dianggap sedekah? Kata Rasulullah SAW, "Ara'aita," coba bayangkan, kalau itu disalurkan pada hal yang diharamkan, apakah akan mendapat dosa? Sebaliknya juga, kalau pada yang halal itu dianggap sebagai sedekah. Itu dianggap sebagai sedekah. Jadi uniknya, luar biasanya, hadis ini, hadis sedekah kepada istri itu dimasukkan dalam bab atau kitab zakat dan sedekah oleh Imam Muslim dalam sahihnya. dalam sahihnya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, hadis seorang suami yang menunaikan dengan istrinya, Imam Nawawi menyatakan al-mubahatu tasiru ta'atin bin niyatis sadiqati, bahwa hal-hal yang mubah itu bisa menjadi sedekah dan ketaatan jikalau niatnya dan caranya betul. Fal jima'u mathalan, contohnya adalah hubungan suami istri, ibadatun, itu menjadi ibadah yang mulia, yang pahalanya luar biasa. Idza nawa bihil ifafa, ketika suami dan istri meniatkan ini untuk menjaga diri dari hal yang diharamkan, baik pandangan atau pikiran atau zina anggota badan. Sebab zina itu macam-macam, ada zina yang sifatnya zina hati dan pikiran, ada zina yang sifatnya mata, dan ada zina anggota badan dengan kemaluan. Maka kata Imam An-Nawawi, yang demikian adalah ibadah kepada Allah. Au qada'a haqqi zaujah, atau menunaikan hak pasangan. Au talaba waladi au talaba waladin solihin. Au talba waladin solihin, atau niat dia adalah untuk mendapatkan anak yang soleh. Jadi ketika hanya berhubungan saja itu sudah sedekah, apalagi jikalau dikaruniai anak yang soleh dan soleha, yang mereka taat kepada Allah, atau apalagi berjuang, berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat luar biasa. Jadi ini juga kewajiban bersama masing-masing pihak untuk menjaga kesucian masing-masing. Hanya tadi bedanya, istri tidak ada kemungkinan lain, adapun suami ada kemungkinan. Di dalam Islam toleransi untuk poligami jikalau yakin bisa berlaku adil. Wallahu taala alam bisawab. Kewajiban bersama yang berikutnya adalah tarbiyatul abna, mendidik anak. Mendidik anak ini komprehensif sifatnya, entah itu dari sudut psikologis, memenuhi kebutuhan psikologi mereka, sebab setiap anak itu butuh curahan kasih sayang. Dan ketika curahan kasih sayang anak terhadap orang tuanya ini minim atau tidak terpenuhi, maka ada cacat psikologis bawaan yang mungkin itu berdampak pada sang anak ketika telah dewasa. Maka curahan kasih sayang baik bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, kemudian memberikan contoh yang baik dalam kehidupan nyata, senantiasa mengingatkan dan memberikan nasihat, kemudian mengajarkan ilmu agama, ini adalah kewajiban bersama, baik suami atau sang ayah dan istri atau sang ibu dari anak-anaknya. Tidak boleh salah satunya abai. Ini kan tanggung jawab kamu mendidik anak, nggak boleh. Sebab itu kewajiban siapa tadi? Suami dan istri, ibu dan anak-anak. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu jamaah karena terbatasnya waktu. Nanti kembali kita lanjutkan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, tafadhol jamaah. Pada hak bersama tadi, pada hak bersama, hak untuk saling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak untuk memupuk kasih sayang dan bergaul yang baik, kemudian hak untuk menjaga kewajiban untuk menjaga kesucian masing-masing terhadap dosa zina, jangan sampai ke sana. Kemudian juga kewajiban untuk sama-sama mendidik anak-anak. Silakan, ada ya, silakan. Biasanya gini Pak, membangunkan istri
waktu malam. Ya. Konteksnya sekarang dengan bersihkan air ya. Ya. Kemudian kita tidak membiaskan begitu, kemudian dia coba kita membangunkan, mengurus, kemudian kita mencium keningnya terus bangun gitu kita. Wah, itu lebih bagus, Pak. Percikan air kemudian dicium. Ya, pasangannya. Wah, itu tapi takutnya tambah. Tapi tidak dibersihkan air, Ustaz. Oh, tidak dipercikan. Tapi sudah bangun gitu. Iya. Kenapa dipercikan air? Orang yang tidur itu butuh semacam kejutan. Iya. Mau bangun gitu, Pak ya. Kalau kena air tiba-tiba kan. Hikmah yang lain kata para ulama, berarti ini kan setengah maksa gitu ya. Jadi kalau cuma dielus, Bu bangun Bu, itu tambah nyenyak mungkin. Oh malah bangun, Masya Allah, itu luar biasa. Itu berarti spesial, bagus Pak. Nah kalau dielus, dicium keningnya nggak bangun, ya tadi bisa dikasih air tadi. Ya seperti itu. Kalau bangun Masya Allah. Jadi teknisnya bisa sebelum tahajud, kemudian sama-sama tahajud. Tahajud itu kata para ulama nggak boleh rutin berjamaah, tapi boleh sesekali. Atau bisa juga teknisnya suami tahajud dulu, pas mau istirahat bangunkan si istri. Dan yang paling gampang tanpa memberatkan itu kan dekat-dekat waktu sholat subuh. Memang agak berat misalkan jam 2, jam 3, tapi kalau sudah misalkan subuh jam 5, setengah 5, nah itu lebih gampang biasanya. Iya, silahkan ada yang lain mungkin. Ya, tadi istri wajib responsif terhadap ajakan suami. Walaupun kalian sedang di atas onta, kata Rasulullah SAW, wahai para wanita. Jadi onta itu kan ada sekedup gitu Pak ya. Bahasa kita apa ya? Semacam tenda. Nah, kalau suami minta kepada istrinya saat di sekedup tadi, maka istri wajib untuk memenuhinya, dan itu juga hubungan timbal balik tentu saja. Tapi suami juga wajib memahami bagaimana fisik istrinya, sedang haid atau enggak, sakit atau enggak, capek atau enggak. Demikian juga psikologisnya, lagi mood atau enggak, dibawa dulu suasananya lewat perbincangan yang romantis dan yang semacamnya, sehingga tidak ada pemaksaan. Sebab kalau kita lihat pada tahun 2024 itu yang tadi saya sebutkan, itu diresmikan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Istri tidak boleh memaksa istrinya untuk, bukan memaksa ya, maksudnya intinya begitulah. Sebab kalau istrinya merasa tidak nyaman, itu bisa menjadi delik pidana. Dalam Islam kan istri diusahakan kalau nggak sakit, kalau nggak haid, kalau nggak sedang puasa atau ihram, untuk memenuhi ajakan si suami. Demikian juga sebaliknya. Tetapi jangan sampai ada hal yang terkesan dan diasosiasikan maknanya sebagai pemaksaan. Sebab dalam Undang-Undang KDRT tahun 2004 itu menjadi pidana Pak. Saya baca. Jadi kalau istri menganggap, wah ini suami saya maksa saya berhubungan ini, saya lagi capek, lapor ke polisi, itu suaminya bisa delik pidana Pak, bisa dipenjara atau yang semacamnya. Dalam Islam sebetulnya tidak demikian. Ya, istri wajib berbakti memang kepada si memenuhi ajakan si suami gitu maksudnya. Ya, silakan ada yang lain Pak. Tinggal nanti juga kita bahas secara mendalam mungkin pada pembahasan berikutnya tentang hal-hal domestik. Hal-hal domestik itu kan semacam cuci, ya kan? Apalagi jemaah, masak, bebersih, kemudian hal-hal yang semacam demikian. Apakah itu kewajiban istri ataukah kewajiban si suami? Mayoritas para ulama menyatakan
itu adalah bentuk ketaatan yang wajib dilakukan seorang istri kepada si suami. Sebab demikian jadi di zaman Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui zaman dulu itu kan Fatimah dengan Ali adalah pasangan suami istri yang diuji dengan kemiskinan. Nggak bisa ngupah pembantu rumah tangga. Maka semua urusan domestik, tetek bengek rumah tangga dilakukan oleh Fatimah. Fatimah maksudnya. Dari masak, cuci, giling gandum. Zaman dulu itu kan gandum masih utuh, kemudian digiling dulu, habis digiling diayak, diadon, dipanggang, baru kemudian dimakan. Repot zaman dulu itu. Nah, itu semuanya dilakukan oleh Fatimah, anak Rasulullah SAW. Dan Fatimah mengadu kepada ayahnya, wahai ayahku, capek. Jadi istri ini capek, nggak ada pembantu. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan satu amal yang jikalau engkau lakukan itu mencukupi engkau daripada orang yang bantu. Ucapkanlah sebelum tidur subhanallah 33, ya kan, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kemudian ada tambahan dalam hadis yang lain ayat kursi dan kul yang 3, kemudian diucapkan ke seluruh badan sebab itu akan mencukupi. Di dalam hadis ini Rasulullah tidak menyatakan wahai Fatimah itu bukan kewajiban engkau, menunjukkan dalil mayoritas para ulama, walaupun ada sebagian para ulama berpendapat itu kewajiban suami. Adapun pendapat mayoritas para ulama itu adalah kewajiban istri, dan si suami wajib memahami serta tanggap. Maka Rasulullah SAW terkadang beliau juga mencuci baju beliau. Kalau ada yang robek, beliau juga jahit sendiri. Beliau juga membantu istrinya dalam urusan domestik rumah tangga. Seperti itu jemaah. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lain. Silakan Pak, ada pertanyaan lain? Melakukan hubungan badan itu ada kafarat membayar dengan tadi ya? Sepertiga kalau nggak salah ya. Nanti coba kita cek lagi ya. Terus itu diserahkan ke mana? Fakir miskin Pak. Ya. Tapi repot juga Pak ya memang ya. Nanti coba saya cek apakah ada khilaf di dalamnya. Kalau sepertiga kan lumayan Pak ya. Sepertiga dinar kalau salah. Ternyata istrinya masih haid. Kalau beberapa kali salah, lumayan juga. Banyak sedekah emasnya jadinya. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat dengan istri, salatnya jenis salat apa Pak? Oh, salat lail. Boleh berjamaah dengan istri? Boleh. Jadi boleh saja berjamaah dengan istri, tapi kata para ulama tidak untuk rutin. Ya, sesekali atau sering boleh, tapi tidak dirutinkan. Tidak dirutinkan. Rasulullah SAW pernah berjamaah bersama Ibnu Abbas misalkan, kemudian juga dengan yang lainnya sholat malam, demikian juga dengan istri beliau, tetapi tidak dirutinkan. Boleh sesekali, boleh sering, tetapi sesekali enggak. Ya seperti itu. Jadi boleh saja. Dan sholat malam itu tidak boleh dalam keadaan ngantuk. Bangunnya boleh ngantuk, dipaksakan, tapi lagi sholatnya itu nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk cukup 2 rakaat tidur lagi, seperti itu.
Sebab kalau ngantuk kan seseorang nggak tahu ini sudah berapa rakaat, kemudian ayatnya yang dibaca betul atau enggak, seperti itu. Ya, Naam, ada yang lain silakan. Satu lagi. Ya, silakan. Kalau misalkan saya waktu itu pernah melihat bahwa ada si suaminya udah sholat jamaah di masjid. Iya. Terus si istrinya nungguin dia mau sholat berjamaah di Ustaz. Iya. Suaminya kan udah sholat Ustaz di masjid. Iya. Boleh kan dia sholat? Maksudnya apakah bisa atau boleh si suaminya dan istrinya itu berjamaah lagi di rumah Ustaz? Boleh, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Itu dilakukan juga oleh para sahabat, dan para ulama sepakat menyatakan kebolehannya. Jadi ketika suami sudah sholat berjamaah di masjid, kemudian dia ingin membersamai sholat berjamaah keluarganya, maka yang demikian terhitung sunnah bagi dia, keutamaan. Dan itu boleh, bagus malah seperti itu. Terutama misalkan ingin menambah pahala terhadap keluarganya, atau ada anak-anak yang masih kecil, sebab anak-anak itu kan memang tidak dibawa ke masjid kecuali mencapai usia mumayyiz. Mumayyiz itu sudah paham batasan, oh ini layak dilakukan di masjid, ini bagus, ini nggak boleh. Kemudian tenang, itu pada usia tamyiz, usia yang bisa memahami teguran dan nasihat. Ya, seperti itu. Ya, usia 6-7 tahun seperti itu. Atau 8 tahun atau 10. Intinya tamyiz. Jadi boleh suami pulang kemudian sholat berjamaah bersama keluarganya. Bahkan itu keutamaan dan tambahan pahala. Nah, Taib, ada yang lain silakan. Kita masih membahas tentang hak-hak suami istri. Setelah ini rampung, kita akan membahas tentang fikih perceraian suami istri. Sesudahnya kita nanti akan melihat kitab apa yang tepat. Tetapi saya lihat ada kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang judulnya adalah Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Bekal bagi orang yang sabar dan perbendaraan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup itu ada dua, ada susah maka bersabar, dan ada senang maka bersyukur kepada Allah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dan lumayan tebal saya lihat, dan itu kitab yang sangat bagus. Semoga saja setelah ini beberapa kali pertemuan kita bisa mulai membacakan kitab tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita, kemudian juga pasangan-pasangan muslim dalam pernikahannya sebagai pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan pernikahan mereka sebagai pendekat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.